Nah, ini luar biasanya saya kira gini, Pak Iman ini kan saya tahunya ini waktu muda ini adalah penjual nasi goreng nih. Jadi mungkin background Pak Iman ini karena bekas jadi juga UMKM mikro dari jualan ke ibu tadi, jualan nasi goreng dan bisa sukses hingga hari ini. Mungkin itu melatar belakangin apa tindakan Bapak saat ini. Barangkali itu enggak. Cerita dikit nih biar pemirsa saya tahu nih. Dari jualan nasi goreng bisa jadi anggota dewan ini luar biasa nih. Cerita dikit nih Pak Iman. Ya, saya 96 selesai kuliah dari Yogyakarta. Saya balik ke kampung. Kampung saya di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Waktu itu saya bingung juga, Pak. Mau apa ini habis kuliah? Karena kerja juga, lapangan pekerjaan kan juga terbatas. Ya akhirnya saya inisiatif aja. Saya coba jualan nasi goreng di pinggir jalan, bongkar pasang. Biasanya sore jam 4 saya baru pasang tenda. Jam 2 malam, jam 3 subuh itu saya beres-beres, Pak. Itu belum nikah saya. Dengan istri saya sekarang ini, dengan pacar saya itu. Saya pasang tenda, saya tunggu, saya masak sendiri, saya jualan nasi goreng. Ya alhamdulillah dari situ kita punya modal. Saya suka ke Tanah Abang juga. Oh, belanja pakaian, Pak. Sarung-sarung pakaian iya, gitu ya? pakaian wanita, daster apa, kita belanja karungan, kita bawa ke kampung, ya kita jualan, punya modal lagi. Dari situ saya mendirikan lembaga pendidikan. Saya ada semacam lembaga kursus, itu Nadi College dulu namanya. Ya kita kursus komputer, kursus bahasa Inggris. Ya dari situ 98 kan ada reformasi, Pak tuh. 97 saya nikah, 98 reformasi, baru saya tertarik ke politik. Jadi saya ikut di politik 2004, alhamdulillah. Calonkan tadi dewan itu ya? Saya nyalon DPRD dan saya terpilih 2004, 2019, 2004, 2009, 2014. Itu 10 tahun saya jadi anggota DPRD. Ya, selepas 10 tahun jadi anggota DPRD, saya melanjutkan rintisan dulu jualan nasi goreng, tapi sekarang agak permanen. Jadi saya buka restoran ya. Saya buka restoran. Ya alhamdulillah dari satu sekarang punya 2 restoran. Dan kemarin baru seminggu yang lalu saya juga buka lagi, Pak. Oh. Mie ayam dan mie kocok. Waduh, saya jualan mie ayam dan mie kocok. Kalau ke Pelabuhan Ratu dicoba itu. Kalau saya sudah mie ayam, mie kocok Muara itu. Oh gitu. Yang saya udah coba itu restoran Teras Muara. Oh, Teras Muara. Plus dengan seafood yang di depannya ya. Oh, Dapur Muara. Ini yang mie kocok belum nih. Nanti saya datang lagi. Mie kocok saya udah buka, Pak. Buka alhamdulillah. lagi ya? Alhamdulillah. Ya seminggu ini sudah operasi mie ayam, mie kocok Muara. Wah, luar biasa. Tapi yang juga ini kan biasanya hidup kita itu memang pasang naik, pasang turun. Kan Pak Iman pernah juga setelah itu calonkan jadi wakil bupati. Ya, saya beberapa kali. Tapi gagal ya? Gagal. Saya gagal nyalon wakil bupati, tapi bagi saya kan kegagalan itu juga bukan akhir dari segalanya. Ya, itu memberi motivasi malah berjuang lagi ya. Kalau saya gagal, saya nggak pernah mikir, Pak, ke belakang, ke depan saja. Karena dasarnya bukan ambisi, dasarnya adalah ingin mengabdi. Jadi ketika itu tidak tercapai, ya kita nggak kecewa. Rakyat belum memerintahkan kita. Betul. Kemarin 2024 saya coba maju DPR RI dan langsung alhamdulillah rakyat mempercaya. Nah, ini udah 5 bulan saya kerja sebagai anggota DPR RI. Dan luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat rakyat. Nah, jadi Pak Iman memang luar biasa punya background yang dari orang kecil menjadi anggota DPR itu makanya biasanya pengalamannya pasti jauh berbeda dengan yang lainnya. Makanya Rumah Aspirasi, Catur yang podcast ini memang luar biasa, sesuatu yang barangkali harus dicontoh oleh semua orang nih, tidak hanya anggota dewan ini, supaya bisa merangkul dan mengetahui apa sih aspirasi masyarakat. Betul, karena saya kan terlahir memang dari orang kecil, Pak. Ayah saya hanya guru SD. Tapi sekarang menjadi pengusaha sukses dan juga anggota dewan. Mudah-mudahan jabatan Bapak ini diperjuangkan dan diabdikan buat masyarakat. Amin, insyaallah. Nah, ini kembali ke topik yang lebih berat dikit nih. Presiden Prabowo kan membuat kebijakan baru adalah menghapus hutang 67.000 UMKM dengan total nilai sekitar 2,5 triliun. Nah,
Apakah ini bisa mendorong UMKM bisa naik kelas lagi nih menurut Bapak? Ya saya kira itu kebijakan yang luar biasa bagus ya, karena penghapusan utang UMKM, terutama penghapusan utang UMKM di bidang pertanian dan perikanan. Jadi yang dihapus itu cuma dua bidang itu ya, pertanian dan perikanan. Apa manfaatnya? Nah, ini kan sudah lama Pak. Mereka itu UMKM pertanian dan perikanan ini kan sudah lama itu hutangnya yang tidak dihapus, sehingga mereka itu tidak punya lagi fasilitas. Mau pinjam lagi mau nggak bisa, pinjam karena lagi udah nggak bisa ya? Karena udah ada kan. Nah dengan ya. kebijakan presiden seperti itu, maka ini membuat gairah baru. Ya para UMKM di bidang itu ya hari ini punya gairah baru untuk bagaimana mereka bisa berusaha kembali. Yaitu dengan menggunakan fasilitas yang hari ini negara berikan. Kredit usaha rakyat tadi kredit usaha rakyat itu. Kita berharap yang 300 triliun ini juga diserap oleh mereka-mereka sehingga para petani, para pengusaha di bidang perikanan, para nelayan, ini bisa ekonominya bisa terungkit. Hidup lagi kembali. Nah kalau mereka ekonominya hidup, ini kan juga akan berdampak pada ekonomi. Konsumsi rumah tangga mereka akan meningkat. Nah, kalau konsumsi rumah tangga mereka meningkat, ini juga salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, karena uang makin berputar di daerah-daerah. Uang makin berputar di daerah. Kalau ditanya apa manfaatnya, saya kira itu akan menumbuhkan UMKM, ya meningkatkan mereka ya tadi itu naik kelas ya juga bisa naik kelas Pak. Karena dapat pinjaman mungkin uang udah baru. Ada pengalaman kalau kemarin mereka gagal nggak harus mereka gagal lagi. Ya kasihlah kepercayaan lagi mereka untuk dengan disuntik bangkit. Modal lagi kan? Dengan disuntik modal lagi dengan skema yang hari ini pemerintah sudah siapkan. Ya, mikro bisa jadi kecil-kecil, naik terus ya. Naik terus.